jika Indonesia diserang dari barat? Siapa yang akan berdiri paling pertama jika kapal asing melanggar batas zona ekonomi eksklusif kita? Siapa yang akan menyala lebih dulu? Jawabannya bukan Jakarta, bukan Surabaya, tapi sebuah pulau terpencil jauh di ujung barat Laut Nusantara. Natuna. Banyak yang melupakannya, tapi TNI tidak, karena di sanalah berdiri pangkalan militer strategis, tempat di mana jet tempur bersiaga, radar memindai langit, dan kapal perang menantikan perintah. Ini bukan pangkalan biasa. Ini adalah mata dan telinga Indonesia, sekaligus taring yang akan menggigit jika bangsa ini diganggu. Dan hari ini kita akan bongkar semuanya. Selamat datang di Update Militer. Inilah rahasia dan kekuatan pangkalan Natuna, benteng strategis TNI di barat Indonesia. Natuna, di ujung barat tapi pusat perhatian dunia. Lihat peta Indonesia, luruskan pandangan ke barat Laut Nusantara. Di sana tersebar gugusan pulau-pulau yang tampak kecil, tapi dari sanalah Indonesia mempertahankan haknya. Itulah Natuna, pulau yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, namun menjadi jantung geopolitik nasional di Laut Natuna Utara. Di kawasan ini bukan hanya kapal nelayan yang melintas, tapi juga kapal riset asing, kapal penjaga pantai bersenjata, bahkan kapal perang negara besar. Wilayah yang tenang di permukaan, tapi sesungguhnya adalah zona kontestasi diam-diam antara kepentingan nasional dan kekuatan global. Dan disinilah TNI membangun bentengnya, sebuah pangkalan militer yang tidak hanya menjaga teritori, tapi juga menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia hadir, Indonesia siap, Indonesia tidak akan diam. Natuna, tempat di mana udara dan laut bertemu dalam siaga tempur. Benteng TNI di Natuna bukan sekadar simbol. Ia hidup, ia bernapas, dan ia siap bergerak kapan saja. Disinilah berdiri dua kekuatan utama yang saling melengkapi. Satu menguasai langit dan satu menjaga laut. Pertama, Lanut Raden Sajat, sebuah pangkalan udara strategis milik TNI Angkatan Udara yang berada di posisi paling utara Indonesia. Dari sinilah F-16 Fighting Falcon lepas landas untuk patroli udara, mengawal wilayah udara nasional dari gangguan. Pangkalan ini juga dilengkapi radar jarak jauh, sistem komunikasi tempur, dan runway yang mampu menerima pesawat angkut berat seperti Hercules, bahkan pesawat tanker jika dibutuhkan. Ini bukan pangkalan biasa, ini adalah mata tajam Indonesia di utara. Kedua, pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai. Di sisi laut, inilah markas armada kapal perang KRI yang bersiaga penuh. Kapal-kapal patroli cepat, kapal perang jenis korvet hingga KRI dengan sistem rudal anti kapal aktif berpindah siaga dari sini. Pasukan marinir ditempatkan secara permanen, lengkap dengan kendaraan amfibi dan senjata berat. Bahkan, sistem sonar dan deteksi kapal selam kini disempurnakan untuk mengantisipasi ancaman bawah permukaan. Laut dan udara di Natuna bukanlah ruang kosong. Mereka adalah ruang kendali, di mana TNI memegang tombol perintah. Dan jika tombol itu ditekan, kekuatan gabungan ini bisa menghantam lawan dari dua dimensi sekaligus, cepat, senyap, dan presisi. Ketegangan yang nyata ketika Natuna diperhitungkan dunia. Laut Natuna Utara tidak lagi sekadar batas teritorial. Ia telah menjadi titik benturan kepentingan. Beberapa tahun terakhir, kapal Coast Guard asing, khususnya milik Cina, berani masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dengan dalih Nine Dash Line, mereka mencoba mengklaim wilayah yang telah jelas diakui hukum internasional sebagai milik Indonesia. Namun TNI tidak diam. Jet F-16 dari Lanut Raden Sajat diterbangkan dalam mode siaga penuh. KRI dengan rudal anti kapal dikirim untuk mengawal zona tersebut. Di saat dunia menyaksikan, Indonesia memilih sikap tegas, tak gentar, dan tidak mundur sejengkal pun.
Bahkan, Presiden ketujuh sendiri pernah datang ke Natuna, tidak dari layar konferensi, tetapi langsung dari geladak kapal perang, menegaskan bahwa Natuna bukan ruang abu-abu. Ketegangan meningkat, media internasional mulai menyorot, kawasan ini bukan lagi pinggiran. Natuna telah berubah menjadi titik krusial pertahanan Asia Tenggara, dan Indonesia berdiri di garis depan, sendirian tapi tidak tergoyahkan. Modernisasi sunyi tapi menakutkan. Banyak yang mengira Natuna adalah pangkalan biasa, tapi kenyataannya pangkalan ini sedang tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Modernisasi Natuna tidak diumumkan dengan fanfare, tidak dengan parad senjata atau siaran pers megah, tapi dalam diam. TNI membangun infrastruktur yang membuat lawan berpikir dua kali. Radar GCI jarak jauh kini aktif 24 jam, terhubung langsung ke pusat komando Kogab Wilhan 1. Jaringan komunikasi tempur disempurnakan dengan satelit dan relay data aman. Sistem pertahanan udara mulai disiapkan. Skenario penempatan SORAD, rudal Hanut jarak pendek telah diuji. Bahkan pengembangan kemampuan anti-akses area denial A2/AD untuk menghalau musuh dari luar radius tempur tengah dikaji secara intensif. Di balik hanggar, pasukan elit dilatih dalam skenario pertempuran terbatas, simulasi infiltrasi, pertempuran malam, hingga operasi evakuasi dari bunker bawah tanah. Natuna kini bukan hanya pos penjaga, ia telah menjadi titik tumpu kekuatan, pusat komando regional, dan pangkalan persiapan perang jika kemungkinan terburuk benar-benar terjadi. Dan itulah kekuatan sesungguhnya, bukan yang ramai di media, tapi yang siap saat dibutuhkan. Natuna bukan sekadar pulau, tapi prinsip bangsa. Natuna mungkin terlihat kecil di peta, tapi ia menyimpan makna yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Ia adalah bukti bahwa Indonesia tidak akan pernah diam menghadapi ancaman. Ia adalah garis merah yang tak bisa dilangkahi. Pangkalan militer TNI di Natuna bukan sekadar bangunan. Ia adalah manifestasi dari tekad, keberanian, dan prinsip sebuah bangsa merdeka. Di dunia yang semakin rumit, di tengah kekuatan besar yang saling tarik-menarik, Indonesia memilih berdiri. Berdiri di atas haknya, berdiri menjaga batasnya, berdiri untuk bangsanya. Dan selama bendera merah putih berkibar di langit Natuna, maka tidak akan ada satupun kapal asing, pesawat asing, atau niat asing yang bisa mengklaim bahwa wilayah ini kosong. Karena dari Natuna, Indonesia berbicara dengan kekuatan, dengan harga diri,